Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala rabbi israh li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dengan ungkapan alhamdulillah sebagai salah satu bentuk terima kasih kita kepada Allah atas berbagai limpahan nikmat karunia dan berbagai macam keutamaan yang Allah anugerahkan kepada kita. Salawat dan salam mudah-mudahan tak pernah lelah kita sanjungkan kepada baginda Nabi kita yang merindukan kita semua, Nabi Allah wa Nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini ada banyak persoalan-persoalan yang seringkali itu menyita berbagai prosesnya. Persoalan-persoalan ini terkadang ada yang membuat kita semakin dekat kepada Allah, namun tak jarang, tak sedikit yang membuat kita menjadi orang yang semakin jauh dengan Allah. Di saat kita ditimpa berbagai masalah, maka cara yang paling jitu bagi kita itu adalah bersandar sepenuhnya kepada Allah. Ikhtiar tetap kita lakukan. Nah, salah satu ikhtiar yang biasanya kita lakukan, biasanya untuk kasus-kasus orang yang sedang diuji oleh Allah dengan penyakit, dia berobat secara medis maupun berobat alternatif. Secara medis sudah pastilah tidak ada pertentangan di dalam agama, karena memang itu satu ikhtiar. Artinya segala sesuatu yang dikembalikan kepada ahlinya, ya itu akan baik. Yang menjadi persoalan akhir-akhir ini kalau misalnya kita berobat ke alternatif. Nah, kalau alternatif ini yang kita pahami adalah sesuatu yang bermuara kepada ajaran-ajaran yang diberikan oleh Rasulullah, seperti pengobatan-pengobatan syar'i, ya, ada bekam di situ, ada fasdus di situ, dan ramuan-ramuan obat-obat tertentu, ini juga pun tak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau misalnya kita itu kemudian lari kepada peramal atau dukun. Nah, ini fenomena yang terjadi akhir-akhir ini. Bukan hanya persoalan penyakit, ada juga orang datang ke dukun agar dia itu dimudahkan usahanya, agar naik pangkatnya, agar disuka oleh orang, agar ini, agar itu, macam-macam. Lantas bagaimana Islam menyikapi ini? Yuk kita belajar. Pertama, saya ingin menyampaikan tentang apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata kahinan au arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Rawahul Hakim. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim ini, barang siapa mendatangi peramal atau dukun, kemudian dia percaya terhadap apa yang dikatakan, bahkan meyakini dukun dan peramal itu mengetahui semua yang gaib, maka dia telah kafir terhadap ajaran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Ini hadis sangat jelas sekali. Marilah kita semua introspeksi diri kita. Ya, jangan pernah yakini terhadap dukun atau peramal dia mengetahui segala apa yang
gaib misalnya. Bahkan ada yang berani melakukan ritual-ritual tertentu, saking percayanya dia sama dukun tersebut, bahkan berani melakukan apa yang diminta oleh dukun tersebut sekalipun itu bertentangan dengan syariat. Maka jauhilah saudaraku sekalian, karena itu bertentangan dengan ajaran yang diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, adanya fenomena yang hari ini lagi trending topik ya, antara satu mengaku sebagai ahli hikmah, yang satu lagi sebagai ahli yang sering membongkar trik-trik yang dilakukan orang berbaju agama atau menjual agama. Tentu menjadi satu pelajaran atau iktibar bagi kita semua, bagaimana kita kembalikan semua persoalan yang kita hadapi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan jalan yang Allah ridhoi ya. Jangan dengan jalan yang tidak Allah ridhoi. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat An-Naml, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini harus kita pegang baik-baik. Jangan sampai kita terjerumus kepada apa yang bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang kafir. Berpegang teguhlah kepada Allah dengan mengikuti syariat. Ada banyak jalan bagi kita untuk menyelesaikan persoalan yang kita hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Itu Allah sampaikan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti berikan jalan keluar terhadap segala kesulitan yang dia hadapi. Ya, tak perlu datang ke dukun, apalagi sampai menghabiskan uang, melakukan praktek-praktek ritual yang itu Masya Allah terkadang bertentangan dengan syariat. Saudaraku, Allah yang memberi segala ujian kepada kita, dan harus kita yakini Allah lah yang pasti akan menyelesaikan masalah kita. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.